kita syuting dulu supaya hasilnya baik dan lancar untuk promo Hati yang Gembira adalah obat. Ya. Doa mulai. Berkati Tuhan. Amin. Ya. Oke. Aku pening ya. Udah Dika? Apa? Halo pemirsa. Halo pemirsa Sofi Nafi Talks, saya Pongki Barata. Hari ini saya menggantikan posisi host Sofi Navita sebagai host utama dari Sofi Nafi Talks. Saya yang biasanya ada di balik kamera. Untuk kali ini saya akan berada di depan kamera bersama seorang penulis, presenter, TV host, dan entertainer, chef, terus istri, ibu dari 2 orang anak, penggemar masakan Indonesia ini. Dan dia sedang memperkenalkan, membawa berita baru kepada penonton semua yang ada di channel Sofi Navita TV. Kita berikan sambitan yang meriah untuk Sofi Navita. Wow, Sambitan yang meriah untuk Sofi Navita. Gimana? Sepi ya, karena memang cuma kita-kita aja Dia yang masa syuting suruh tamu ngomongin iya, gak enak. tadi tamu barusan pulang dari coffee shop kita, jadi hanya tertinggal kita-kita saja. Baik, apa kabar Ibu Sofi? Baik Pak. Ini akan menjadi kaku sekali ya talk show-nya karena dari tahun 62 ini kayaknya. ini ya. sebenarnya hanya menyalurkan cita-cita saya sebagai penyiar. Oh iya betul. Di mana suara gak ditahan, tidak terlalu tinggi, tapi berlagak wibawa. Bagaimana? Ibu masih pesan Gojek atau gimana ini? Enggak, ini saya lagi lapor ke penerbit saya kalau kita lagi syuting. Oh promo gitu ini, ya. gitu. Dengan Bentang Pustaka ya penerbitnya. Betul, Bentang Pustaka. Pertanyaan pertama untuk Ibu Sofi Navita. aduh. Langsung. Sudah langsung call a friend. Iya, kalau friend. Bagaimana rasanya? Pak Pongki Yahya. Bagaimana rasanya? Deneng. Makanan-makanan apa Apa? yang mengagetkan? Kan udah ada di Instagram aku. Di YouTube belum? Dendeng. Nah, ya udah ya, udah bisa dimulai ya. Bagaimana rasanya Bu setelah sekian tahun akhirnya menerbitkan buku ketiga? Sampai hari ini saya masih nggak percaya saya bisa menulis buku walaupun ini sudah buku ketiga. Kenapa? Kenapa begitu? Nggak tahu, setiap kali mau nulis buku itu menurut aku menghabiskan semua energi, jiwa dan raga. Gimana tuh contohnya? Kok menghabiskan tuh maksudnya kenapa? Ya kan, kita di rumah kan nggak ada yang bantuin ya. Apa-apa kan aku ya masak ya kamu paling kalau misalnya lagi di rumah nggak kerja gitu ya bantuin lipet baju lah apalah. Ini apa sih kok jadi curhat rumah tangga. Tapi ketika harus menulis buku itu kan sebenarnya aku merasa in a way dia mirip dengan acting ya. Beda dengan MC. Pagi kita berangkat, kita udah ngeset pikiran kita ada di situ, membawakan acara, mewakili klien, bla 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 bla, selesai, tutup bungkus pulang. Kalau acting itu mirip dengan menulis buku menurut saya. Begitu kita sudah masuk menentukan, oke, kalau zaman dulu saya zaman acting ya, saya mau memerankan ini gitu. Selama berapa lama syuting days itu saya nggak bisa, dan reading days itu saya nggak bisa keluar tuh dari karakter itu. Gimana caranya karakter itu tetap ada walaupun saya melakukan fungsi saya sehari-hari. Udah saya berusaha tempelin jangan dia pergi gitu. Nah buku juga sama. Lagi nulis nih berarti otaknya harus runut nih, kata-katanya nih harus teratur, harus bisa terstruktur. Sehingga ketika dalam kehidupan nyata ngurusin anak, suami, keluarga besar, masak ini itu, coffee shop, ketika ada yang keluar dari struktur itu kacau. Nah untuk beberapa penulis yang pernah aku tanya ya, kebetulan teman-teman kayak Debbie Lestari, Raditya Dika, menurut aku mereka sangat beruntung bisa mempunyai space sendiri. Jadi begitu mereka masuk ke gua itu nggak boleh ada yang ganggu. Nah, kayaknya memang tapi setiap penulis punya gaya masing-masing. Kayaknya aku nggak akan bisa begitu deh sampai anak-anak
udah, kan yang kuliah sekarang baru satu kan, yang keluar kota kan masih ada Radia. Sampai dua-duanya udah keluar rumah, udah kuliah, mungkin saya baru bisa untuk masuk ke gua. Karena saya masih nggak bisa gitu. Me time tapi produktif ya. Me time kan waktu untuk sendiri, tapi ini produktif gitu. Berkarya. Kalau me time orang kan leisure. Saya sulit, saya kayaknya jarang bisa menemukan me time yang leisure. Nah itu, maksudnya karena selalu itu. ada aja yang harus dikerjakan. Oh, mungkin karena overthinking tadi ya? Mungkin karena suaminya Anda. Kenapa itu? Karena selalu ditanya, ini kapan selesainya? Ini belum loh, itu belum, yang ini belum gitu. Jadi, Oh, aduh, iya. saya resign saudara dari talk show ini. Belum apa-apa sudah. Jadi judulnya dulu kita bicarakan. Ya. Sofi Navita, hati yang gembira adalah obat. Jadi Baca bawahnya dulu. Iya. Sofi Navita, hati yang gembira adalah obat, edisi overthinking. Si paling overthinking. Oh ya, si paling overthinking. Jadi semua penonton yang ada di studio akan mendapatkan buku satu-satu ya. Wah, kayak Oprah Winfrey ya. Ponky Winfrey. Nanti gambarnya penonton tepuk tangan gitu ya. Iya, ntar kita Semua cari yang ya. di studio nanti akan Edit ya, mendapatkan Dika. satu-satu ya. Ini kayak itu loh, Kick Andy. Ini Kick, gitu juga. Kick Pongki. Iya, benar. Hati yang gembira adalah obat. Mas Andi kapan ya main ke Bali? Mau loh kita wawancara. Bukan wawancara, kita ajak ngobrol. Benar. Si paling overthinking. Nah, apa bedanya hati gembira yang adalah obat ini dengan yang ini nih? Nah, Ya. Ini kan- ada hubungannya nggak? Ini kan Kelihatan nggak Dika? Kelihatan ini kan sebenarnya perkataan dari Amsal ya. Mm-mm. Lengkapnya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mm-mm. Tadinya buku ketiga ini judulnya mau beda karena buku pertama saya judulnya Hati yang Gembira adalah Obat tahun 2016. Ya, nanti dijelaskan hubungannya ya. Tahun 2020 keluar buku baru lagi judulnya Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Tapi buku itu aku sih sampai sekarang masih penasaran sih. Kenapa buku itu tidak diberikan umur panjang untuk promosi karena baru keluar 2020 Januari, Maret kita lockdown. Ada emosi yang tersangkut di buku itu kalau boleh jujur. Karena itu juga ditulis dengan sepenuh jiwa, tapi kenapa tidak bisa sampai kepada masyarakat seperti yang aku inginkan. Kayak abis melahirkan anak gitu, terus kok nggak ada yang datang jenguk ya anak saya gitu. Oh gitu ya. Rasanya kalau buat saya. Iya. Nah yang ketiga ini, ketika pandemi itu penerbit berpikir waktunya yang baik deh untuk nulis, toh nggak ngapa-ngapain kan, semua orang WFH, semua orang di rumah. Oh jadi ini waktu pandemi nulisnya ya? Sebenarnya Oh. kumpul-kumpulin lah dikit-dikit, dikumpul-kumpul. Kan saya bukan penulis yang masuk gua tadi itu yang saya bilang. Jadi kalau ada waktu, ada apa harus langsung produktif, kumpulin dulu. Atau lagi nyetir, dapat ide, saya berhenti, saya tulis di notes handphone saya dulu, nanti di rumah dikembangkan gitu. Yang penting kan dapat dulu. Kayak Pak Pongki, kalau dapat ide tentang kata-kata tertentu kan pasti diingat, nanti dibuatkan lagu lah gitu misalnya. Kalau saya sih nggak mampu mengingat ya, jadi lewat handphone, saya ngomong sama handphone, tolong rekam ini. Nah, dia nanti ngerekam nada-nadanya gitu. Iya. Kalau ini tulisan tapi? Kalau ini tulisan, karena kan nggak mungkin, misalnya, aku perlu waktu menangis gitu misalnya. Terus, aku perlu waktu menangis, kata-katanya belum ada di sini. Tapi gambar besarnya udah ada untuk menulis sesuatu yang dimulai dengan premis, aku perlu waktu untuk menangis gitu. Nah itu biasanya aku tulis, nanti sampai rumah dipikirin, dilihat, tulis. Nah, tapi tidak bisa terjadi cepat buku ini. Kenapa? Karena sama seperti semua orang, aku ngerasa waktu pandemi itu, aku sama seperti semua orang bingung ya. Bingung mau apa. Baru juga lockdown, tiba-tiba udah boleh kumpul tapi PPKM lah, PSBB lah, dan segala macam istilah-istilah Karena itu. saya aja udah lupa tuh istilah-istilah itu apa itu. PPKM? Apa coba? Lupa. Nah, PSBB itu yang pertama, PPKM Ya, itulah. lahir Oke. belakangan. Terus. Kan? Terus abis itu tiba-tiba ada kewajiban semua orang harus vaksin untuk tetap dapat bekerja. Yang kalau Anda bertanya kepada saya, menurut saya itu tidak adil, seperti tidak memberikan pilihan. Belum lagi pada saat itu ketika muncul banyak kabar, ternyata ini nggak bisa buat pasien autoimun. Ternyata yang bisa brand ini, all those things itu masuk ke dalam periuk di mana loh, yang tadinya hari-hari saya cuman mikirin yang penting anak saya
bangun, sekolah, suami kerja, saya urus coffee shop, kalau ada pekerjaan MC saya jalan, terus masuk ini gitu. Sekarang aku harus research soal kita harus ngambil suntikan di mana atau apa, atau mau ambil apa enggak, yang kayak gitu-gitu kan masuk ke dalam ini semua gitu. Itu baru buat kita. Belum lagi buat nanti pegawai gimana ya, gitu kan, kita punya staff kan di sini gitu. Kita juga punya teman-teman kru lah yang membantu kita yang terpaksa kehilangan kerjaan juga karena kita kehilangan panggung. Kan itu juga dipikirin. Terus keluarga, aduh, ibu sama mertua sama-sama sudah sepuh. Bagaimana ya mensosialisasikan kepada mereka harus jaga diri dulu. Terus mikirin, udah mulai harus dikasih suplemen nih, vitamin. Aduh, banyak banget. Jadi kayaknya kecil dan remeh ya. Tapi if you ask people who know me well, itu Sofina Vita. Pasti akan berpikir cabangnya banyak untuk ini dulu deh beresin, ini dulu gitu. Sehingga ini akhirnya terbengkalai. Jadi kayak baru nulis 1 halaman lah, 2 halaman. Terus yang udah kayak rasanya pengen kalau dulu pakai mesin tik misalnya gitu ya. Pengen ambil kertasnya, pengen aku buang gitu. Karena kayak seminggu kemudian dibaca, basi nih. Basi banget, nggak gini. Wisdomnya udah berubah lagi. Lihat nih, dunia berputar ke sini sekarang gitu. Lihat ini, sekarang udah begini. Jadi kayak yang aku tulis tuh basi. Susah banget. Kalau aku sih ngerasa susah, nggak tahu ya. Sebelum rasa susah itu ada bulu mata di pipi. Ntar saya pengen. Oh, ada yang ngerindu ya? Iya. Kamu ya? Ntar lihat dulu. Coba. Kamu ngorekin itu atau ngorekin? Beneran loh, coba tuh sebelah kiri. Mana? Nah, bulu Coba mata ini loh. Maaf ya. Oke. Yang ngerindu. Saya tampil di saya. Jadi sekarang saya yang ada ya. Rindu, mengapa rindu? Oke, lanjut. Baik. Maaf ya panjang ya. Mbak Evita Mala. Itu bukan Evita Mala loh. Nah, perkara nama ya. Perkara nama. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Itu bukan Evita Mala loh. Nah, perkara nama ya. Perkara nama. Sofina Vita ini mempunyai bab di salah satu bagian di bukunya ini. Salah satu babnya adalah membahas mengenai nama. Rupanya itu menjadi ganjalan seumur hidup oleh seorang Sofina Vita. Ya jangan bilang seumur hidup lah. Sampai dengan saat ini, usiaku mau 50, masih ada ganjalan. Siapa tahu kan nanti pas 51 dia berubah. Tiba-tiba satu Indonesia meminta. Itu juga dibahas di sini ya? Bahas. Dibahas, karena ini adalah produk. Kalau yang di sebelumnya ada pengembangan nggak dari pembahasan di Kalau buku? yang nama, jadi gini, penerbit bilangnya gini, Mbak, kalau memang sesulit itu, terusan yang tadi ya, sesulit itu untuk menemukan tulisan, kita pakai kerangka hati yang gembira adalah obat dulu yuk. Karena waktu itu kan moodnya Mbak lagi semangat-semangatnya. Oke. Tapi basi Mbak, aku bilang kalau pakai itu nggak mau aku. Pokoknya pakai kerangka itu dulu Mbak. Jadi kalau istilah kerennya penulis, working title. Working title. Oh, instead of digging a new ground, mencari-cari sesuatu, kita pakai yang sudah ada sebagai title yang supaya bisa jalan dulu. Jadi ini kayak mancing kamu aja sebenarnya. Oke. Kayak mancing. Tapi waktu itu tuh bolak-balik antara editor dan saya, yang mana bab dari hati yang gembira adalah awal boleh tetap stay, yang mana yang harus out. Karena wisdom dunia sudah berubah dengan 3,5 tahun pandemi ini dan melahirkan semacam overthinking yang menghantui setiap orang. Oke, got it. Jadi di buku sebelumnya sudah ada bab-bab buku hati yang gembira adalah obat tahun 2016 itu sudah berisi bab-bab. Beberapa babnya ada di sini juga. Kayaknya cuma 3 kali ya? Malah cuma 3. Berarti banyak kan barunya dong? Baru. Padahal kan revisi ya, istilahnya revisi. Nah, nggak bisa dibilang revisi ya. Oke, jadi yang baca ini tidak bisa dibilang revisi. Jadi it's like a new book dengan kerangka yang sama yang dipakai di Hati yang Gembira adalah obat tahun 2015. Begitu? Saya lupa. Iya. Saya lupa apa 3 apa 4 yang bab yang dari dulu. Yang jelas bab baru ada.
bab yang lama yang dipertahankan yang menurut editor Itu direvisi. ya, ini tidak boleh tidak ditaruh. Oh, harus. Yang tidak direvisi hanya nama, Iya. yang soal nama Soal nama. saja. Yang pas lain-lain, tulisannya, ya. Yang lain-lain itu bukan revisi ya, itu Dikembangkan apa? Ekspansi. Apa ya? Perubahan cara melihat. Setelah pandemi melihatnya udah beda. Jadi iya. ini dulu kenapa problem banget ya? Sekarang nggak problem loh. Setelah dunia melewati ini, Nah, itu nulis ulang nggak itu berarti? nulis ulang. Iya, Nulis jadi ulang. jadi pembaca dipastikan akan mendapatkan sesuatu yang lebih segar sesuai dengan timeline yang baru ini gitu ya. Segar tapi terasa familiar. Nah, gimana? Iya. Kalau lagu tuh sama nggak dengan analogi kalau lagu tuh di aransemen ulang? Liriknya sama, nyanyinya mungkin berubah dikit, struktur lagunya pasti berubah, aransemennya pasti berubah. Jadi you get the same feeling of the song, tapi dengan situasi yang lebih sekarang, lebih kekinian, lebih sesuai gitu menurut si artisnya. Dan lebih dalam. Dan lebih dalam. Nggak berarti penyanyi yang dulu jelek nyanyiinnya. Nggak, ini the same singer. Oke, nggak berarti cara menyanyikan yang dulu jelek atau musik yang dulu jelek. Tapi yang ini lebih dalam, merangkul lebih dalam kayak, hah? Aku nggak pernah menyangka bahwa kata-kata ini ketika dipakai di tahun 2024 akan mengorek begitu banyak sensasi, rasa, emosi. Bisa begitu ya? Menurut saya bisa. Kalimat paragraf yang sama waktu ditulis 2015, kemudian ditulis lagi di 2023, itu mempunyai angle atau output yang berbeda. Mempunyai rasa-rasa baru yang tidak pernah bisa dirasakan waktu 2015. Dan rasa itu ditulis di sini. Menurut saya tuangkan. Oh. Menurut saya Jadi nggak tuangkan. bisa dibilang revisi juga sebenarnya ya. Nggak bisa. Apa tuh kata-katanya aku bingung. Edisi baru ya, new approach mungkin. Sehingga, sehingga Jangan akhirnya, dipotong tuh ya, sehingga akhirnya penerbit mengatakan gini, Mbak, kita memang mau bikin divisi khusus di Bentang Pustaka untuk buku-buku fiksi ya, non-fiksi, tapi yang self development, yang pengembangan diri. Jadi kalau teman-teman lihat di Bentang Pustaka nanti semua yang pengembangan diri itu nanti atasnya ada bar begini putih. Kalau yang fiksi itu full covernya. Full, ya. Kalau yang non fiksi begini nih ada. Iya, untuk mempermudah orang. Iya, untuk orang kalau lihat di toko buku, oh aku mau yang ini, aku udah ngerti mau fiksi non fiksi gitu. Ini yang self development lah, self development. Nah, dari ide itu tiba-tiba suami saya muncul dengan pemikiran, ya udah kalau memang begitu, hati yang gembira adalah obat ini dijadikan semacam apa ya? Seri. Tema besar. Ya, tema besar. Terus terang pemirsa, potong dulu ya, Bu Sofi. Saya sendiri tidak terlibat banyak dalam pembuatan buku ini. Buku ini itu murni 99% mungkin ya hasil olahan dari pemikiran dan pekerjaan tangan Ibu Sofi. Saya sendiri menjauh dari proses dia berkarya. Seperti halnya seperti Ibu Sofi ketika saya berkarya, Ibu Sofi menjauh, kecuali itu karya kita berdua, baru kita buat bersama-sama. Tapi ketika saya sedang membuat album, Ibu Sofi di dapur, saya di studio, diberi ruang dan waktu lah. Saya diberi ruang gitu, sama seperti hal ini. Jadi ketika buku ini keluar pun rasa penasaran saya sama dengan semua yang sudah menantikan buku ini. Bahkan pertanyaan-pertanyaan saya pun saya harus baca buku ini untuk mengetahui arah dan pemikiran Ibu Sofi di tahun ini untuk buku ini. Dan saya juga baru sadar beberapa yang dia ceritakan itu ternyata memiliki sudut pandang atau kamu mulai lagi kayak MJ. MJ itu anjing kami loh. Kalau udah gini di depan TV, coba di close up. Ketika keluar lagi buku ini, saya juga merasa bahwa oh ternyata dia tuh berpikirnya seperti ini. Ada satu miskonsepsi yang saya terima, yang saya akui saya salah terima kepada Ibu Sofi tentang Indonesia dan Jakarta.
there's a misconception that has been going on Selama 21 tahun perkawinan in my mind Yeah. that you hate Indonesian so much. Ya, Atau you hate Jakarta so much. Yeah. But then you explain it in this book. ya, Anda jelaskan itu di buku ya. ini. Dan emosi apa di balik itu yang adalah, kalau bahasa kerennya sekarang, inner child wound, yang tidak pernah saya bisa kemukakan selama ini kemana-mana, tapi harus menunggu sekian lama, akhirnya saya dapat wisdom untuk menulis itu. Iya, jadi ada miskonsepsi bahwa istriku ini nggak suka atau membenci Jakarta atau membenci Indonesia bahkan dalam hal tertentu ya, bukan seperti kayak wah ini musuh, bukan, tapi ada hal-hal yang dia nggak bisa terima, tolerir di situ. Ternyata ada hal yang nanti tolong dijawab tapi jangan terlalu lengkap biar orang baca bukunya. Itu bisa dijelaskan di sini di bab Jakarta oh Jakarta ya. Ya. Salah satunya, Ya. bagaimana she handles the cruelness of big city. Bagaimana dia mau menjelaskan bahwa it's not merely the Jakarta itself, it's the fight between this and this gitu. Itu yang Ibu Sofi. It's the battle that happens every day, hanya untuk survive di ruang dan waktu tersebut, kebetulan namanya Jakarta. When you just put it that way, saya langsung bisa membayangkan, banyak orang langsung bisa ngerti. Yeah. It's the battle of everyday, ongoing battle, always. For just doing one simple thing. Saya nggak harus jelaskan. Misalkan kalau dulu kami mau antar anak sekolah yang jaraknya nggak sampai 2 kilo, itu perlu 1,5 jam. Just to get out of Senayan misalkan. Yeah. Itu battle. Dan ketika saya sebagai bapak mungkin bisa menerima, Sofi sebagai ibu ada nggak terimanya tuh, masa sih harus begini gitu. Nah kayak hal itu ditulis di sini ya. Ditulis itu disinggung sedikit, tapi yang ini lebih mengorek kenapa sih kok bisa responnya begitu amat. Kalau orang tidak mau mengerti akan berpikir lebay, ini lebay, lo udah lebay gitu. Tapi ketika kamu mau duduk aja sebentar, sempatkanlah waktu membaca 1-2 paragraf dari bab itu. Aku yakin you will relate, you will understand apa itu battle. Battle tuh Indonesianya pertempuran. Peperangan ya. Pertempuran sih. Kalau peperangan kan perang besar. Kalau pertempuran tuh antara ini sama ini bertempur. Tempur itu bisa terjadi tiap hari. Perang itu kan sekali selesai atau nggak selesai tapi pasti ada cease war dulu dong, gencatan senjata sekian lama, istirahat dulu, besok perang lagi kita kan gitu. Kalau pertempuran, it's the battle itself. Tiap hari. Ya, pada saat terjadinya itu ya. Iya. Kita di dalamnya gitu. Ya, ini ada bab ini Jakarta oh Jakarta ini yang kemudian ditulis lagi, ada bab lagi Jakarta Today, ditulis pada 2015. Ini bab baru atau bab lama? Bab lama, tapi kembali yang saya bilang tadi dengan emosi rasa yang baru. Oh, banyak tambahan-tambahan pemikiran di sini. Bahkan coretan. Ada beberapa paragraf yang ini apa sih kok ngomong begini? Intinya buku ini kan adalah menulis dengan tidak ada sengat lagi gitu. Tidak perlu sengit. Iya. Gitu. Ini masih sekitaran itu ya. Ada satu, ini bisa jadi quote Anda kalau Anda sedang melewati ini. And it's so touching ya. Healing itu sejatinya sebuah proses, bukan sebuah destinasi. Bisa dijelaskan sedikit. Wah, saya lagi jadi kick Andy nih. Healing itu sejatinya sebuah proses, bukan destinasi. Ini menarik ini. Ya, kan namanya healing ya. Present continuous tense ya. Bener nggak? Anda kan yang sekolah guru bahasa Inggris. Betul, tapi aku lupa semua. Katanya pernah ngajar dulu di SMA mana. Yang saya ajar yang lain. Ya, present continuous tense. Bener ya. Jadi ing. Terjadi setiap saat. Healing. Iya. Kata bendanya heal. Kata dasar. Kata dasarnya heal, kata bendanya healed mungkin ya.
Ya. Health. Health lah Ya, ya. mungkin ya. Health. Mungkin ya, maaf ya kalau ada guru bahasa Inggris di sini. S1-nya saya agak kurang manis. Lulusnya juga karena dipaksa. Supaya Mau bapaknya kawin. ngasih dia kawin sama saya, dia cepet-cepet bikin skripsi. Healing adalah sebuah proses, bukan destinasi. Iya, Bedanya proses sama destinasi. jadi sama kayak walking toh. Kamu mau walking kemana ini tujuannya? Jadi healing every day menuju ke titik-titik atau milestone yang lebih mendekatkan kita kepada pemulihan gitu. Apakah akan terjadi selama waktu kita hidup di muka bumi ini? Saya percaya tidak. Karena bila itu sudah terjadi, kalau kata-kata bahasa Inggrisnya yang keren itu adalah you have arrived, I have arrived. Satupun manusia di dunia ini belum ada yang arrive. Kalau udah arrive artinya udah udah selesai. Jadi artinya itu pencapaian sebuah kata healing itu akan terus berlangsung maksudnya? Akan terus berlangsung. Jadi ibaratnya kita punya luka. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Maksudnya? Akan terus berlangsung. Jadi ibaratnya kita punya luka, lalu dibalut baik. Lalu kita berpikir bahwa itu sudah pulih gitu ya, sudah sembuh. Belum. Nanti di suatu saat dia akan memunculkan diri lagi. Kemarin kamu tidak merasakan aku dengan tuntas. Rasakan lagi sekarang. Rasakan, oh iya ternyata luka sebelah sini kurang kering. Keringin lagi, kasih obat. Udah kering, jalan lagi, hidup beberapa lama, entah bulan, entah tahun. Rasakan kembali, oh iya lukanya sekarang waktunya mengopekkan diri. Setelah itu, oh sudah terkopek, tapi dia menyisakan parut. Parut luka kan juga lama-lama bisa menipis dan hilang toh. Nah, untuk totally hilang sih menurut saya. Artinya selama kita hidup. Selama kita hidup, healing is a process, begitu ya? Betul. Tapi kan manusia begitu gemar untuk mengatakan healing, tapi dalam pikirannya merasa bahwa semua harus hilang, seluka-luka sampai parutnya. Padahal Tuhan mengizinkan itu tetap berada pada kita supaya kita tetap bisa mengingat dan berpegang pada kebaikannya. Bahwasannya, if anything like this happens again to you of the same nature, kalau Tuhan yang di masa lalumu bisa membantu, kenapa yang sekarang lo nggak bisa minta juga ke dia, tolong dong, udah nggak bisa nih, udah nyerah gitu. Banyak sekali menyinggung tentang Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kasih di sini. Ya. Apa yang apakah ini menjadi buku spiritual? Iya. Atau buku religi? Tidak. Ini bukan buku religi. Bukan. Ini buku spiritual. Spiritual. Perjalanan termasuk perjalanan spiritualnya Sophie. Iya. Dan Sophie ingin membagi cerita spiritual itu ke teman-teman. Pengalaman spiritual yang saya rasa dan yang saya amati, terutama ketika 3,5 tahun kita semua berada dalam masa pandemi yang mengikat kaki kita, tidak bisa ngapa-ngapain, lalu pikiran kita mulai overthinking. Ketika kaki diikat, kan selalu dibilang gitu kan, Anda tidak benar-benar terpenjara, pikiran itu bisa membawa Anda kemana-mana. Betul sih, tapi pikiran juga bisa membelenggu Anda. Jangan salah. Kalau dibilang you cannot imprison me, my mind is still free, gitu kan? Free seperti apa? Free kalau dia berbentuk infinity pool, jadinya overthinking, nggak free juga. Tetap dikekang. Kalau dikaitkan antara ke-overthinkingan ini dengan Jakarta, apa kira-kira contoh yang paling bisa dibagi nih ke dengan teman-teman? Jakarta? Iya, khususnya dengan Jakarta. Kita tadi kan masih bicara battle-mu yang terjadi ketika kita tinggal di Jakarta. Dan ini, sementara buku ini ceritanya si paling overthinking. Nah, kira-kira hubungannya apa nih? Bisa. Ini bukan untuk mendiskreditkan Jakarta ya? Iya ya, kota besar, Ya. kota yang membuat kita sulit untuk
kebetulan yang dipilih Jakarta. Karena itulah yang kita semua dialami. kenal. Enggak, Kalau dan dialami oleh Sofi dan saya juga. Iya, dan kita kenal. Ya. Kalau misalnya saya tiba-tiba kasih contohnya yang sesama kota besar ya, misalnya Bangkok atau Paris even atau New York, sama-sama kota besar. Ya, bisa. Karakternya mirip, kasar, bising, Ya. sibuk. Belum tentu kan bisa relate kan, karena belum tentu semua pernah tinggal di sana. Ya. Jadi kalau Jakarta kurang lebih menurut pemikiran saya, kalau kata bapak gue nggak bisa ngomong pakai P, khusus kata-kata pemikiran aja sama pabrik. Yang lain bisa? Yang lain bisa. Kalau pemikiran dia pemikiran dan fabrik. Oh. Bingung kan? Padahal menantunya namanya Pongki ya, dia panggil nggak Pongki. Enggak. Ya. Tapi kamu tahu kan bahasa Indonesia bukan pondasi tapi fondasi. Nggak tahu. Fondasi. Aku kemarin dikoreksi sama editor. Oh, oke. Oke, jadi kenapa Jakarta? Karena ya menurut saya kita semua bisa relate. Jakarta adalah tempat di mana banyak orang menaruh harapan dan impiannya. Teman-teman, saudara-saudara yang mungkin tinggal di luar daripada daerah khusus lah katakan atau kota besar, selalu tertarik untuk datang ke Jakarta karena di sana sepertinya uang bergulir lebih mudah terkesannya ya. Terus kesempatan terlihat lebih banyak. Lalu ya memang pusat perekonomian kita di sana ya kan. Jadi lebih gemerlap lah gitu. Contoh adalah saking compactnya kota ini yang bisa membuat overthinking kita sehari-hari adalah malam belum tidur nih ya. Kan besok pagi udah tahu dong jadwal harus ke kantor tapi drop anak dulu, terus apa mungkin meeting, terus apa gitu kan. Itu malamnya aja udah overthinking. Menurut saya loh, saking infrastruktur kota ini harus sudah membuat berpikir. Ya. Nggak berarti kita nggak harus mikir jadi orang. Tapi kan, ini mikirnya lebih jauh. Ini kita alami aja. Ya. Ini mikirnya lebih jauh. Misalnya suami istri, besok kamu yang nganterin ya. Karena kamu nanya kenapa? Kan biasanya kamu. Karena besok bosku minta aku datang lebih pagi. Oke. Jadi kita harus atur jadwalnya nih, mobil cuma satu nih. Misalkan gitu ya. Jadi besok aku aja yang pakai motor online. Biar cepet nyampenya. Kamu yang pakai mobil ya. Loh, tapi kan besok ganjil, nggak genap. Oh, ada lagi, ada perihal kedua nih, ganjil genapnya. Ya. Oh gitu ya. Iya benar juga. Kalau nggak berarti kamu keluarnya lebih pagi lagi atau siang sekalian deh, supaya nggak kena jamnya ganjil genap itu. Gitu ya. Loh, kalau misalnya keluar lebih pagi, mbok kamu sekalian aja sama aku. Kamu akan ngomong gitu ke aku. Oh iya. Kamu kan akan lebih cepet nyampenya. Ya kamu tunggu aja di situ sampai bosmu datang. Iya juga ya. Loh, tapi kalau untuk aku lebih cepet, artinya aku harus bangun lebih cepet dong. Anak-anak bekalnya belum diberesin. Ini perkara mau nganter anak doang nih ya? Iya. Baru satu nih? Baru satu. Okay. Gini. Iya. Bisa lah. Masa sih nggak bisa? Udah kalau nggak nanti beli aja. Pasti di jalanan banyak kan nanti di kantin mereka ada. Beliin aja dulu, ada kok. Terus aku akan mengatakan, anaknya tuh susah dibangunin lagi kalau pagi. Kalau kamu mau suruh aku lebih pagi. Udahlah, kamu aja yang naik motor. Aku aja yang motor online gitu. Aku apa gitu. Itu baru satu perihal. Lalu kita keluar rumah, berkegiatan sepanjang hari. Kalau kita tidak berkesadaran, akan mudah sekali untuk lose touch satu sama lain. Karena kamu sibuk dengan pertempuranmu sendiri, aku juga sibuk dengan pertempuranku sendiri, si anak juga. Batasnya di mana tuh? Itu overthinking atau itu diskusi? Nah itu gimana tuh? Batasnya overthinking dan diskusi ya. Batasnya overthinking menurut saya adalah ketika sesuatu hal yang dipikirin itu dipikirkan berulang, namun seakan tidak bertemu sebuah solusi. Tidak manfaat mungkin maksudnya, apa gimana? Nggak ketemu solusi yang pas di hati aja. Kenapa nggak bisa gini aja sih, disimpelin? Ketika diskusi itu misalnya, oke, solusi ini udah sepakat kita tidur, itu berarti belum sampai level overthinking ya? Belum, kita tidur. Tapi seberapa lama seseorang bisa bertahan untuk ada di dalam pattern itu terus? Ada yang bisa loh. I have friends yang I don't mind. Lu aja mungkin lebay, kayak begituan aja lu nggak bisa, atau ya mereka nggak bilang gitu ke aku lah ya, tapi karena mereka sahabat-sahabat aku, tapi pasti ada beberapa orang yang berpikir, lu lemah, begitu aja lu nyerah gitu. Iya, ada pasti. Dan nggak apa-apa Anda ngomong orang lain lemah, itu nggak apa-apa. Tapi kan setiap orang dalam perjalanannya itu tidak sama ya.
kecepatan berjalannya, luka batin masa kecilnya, traumatik, kejadian-kejadian traumatis yang pernah dia alami yang membuat dia lebih pelan menginjakkan kakinya dibandingkan Anda mungkin gitu. Jadi nggak bisa disamain. Kalau dari definisinya kan berpikir secara berlebihan sebenarnya. Ya, Overthinking ya. Jadi selama itu tidak berlebihan dan sampai meniadakan manfaatnya gitu. Ya. Kita berpikir tuh harus. Mencoba mencari solusi itu harus, tapi ketika itu dilakukan secara terus-menerus dan kita rasa tidak ada manfaatnya, berputar-putar, hanya membuat kita menjadi lebih khawatir, stres, disitulah kalau menurut saya batas overthinkingnya. Jadi jangan sampai kita masuk ke level stresnya itu. Berpikir harus, tapi jangan sampai, kalau sudah tiada guna berpikir itu terus-menerus dan berulang-ulang, ya nggak tahu nih. Silakan nanti kalau teman-teman yang psikolog, yang belajar ahli jiwa, neuroscience, boleh komen di bawah. Mungkin punya definisi juga. Atau punya kita referensi. bisa belajar. Kita bisa belajar dari buku apa. Kenapa otak cenderung salah satu survival skill-nya adalah mungkin kalau aku memikirkan ini berulang, terus aja, mungkin masalahnya akan hilang. Iya, dan kehadiran banyak hal di zaman sekarang membuat kita juga mempunyai kecenderungan untuk berpikir terus-menerus. Contoh, misalkan saya sama Sofi mau sepakat berangkat ke bandara, tapi malamnya kita atau paginya kita buka sosial media, ada kecelakaan di jalan raya situ. Pasti kita kita berpikir kan, kita harus antisipasi, jangan sampai terlambat. Nah, artinya harus bangun lebih pagi. Artinya jangan sampai salah bawa barang karena panik. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan sampai kemudian kita berpikir selama perjalanan kita berpikir, aduh mana ya, macet gak ya? Aduh gimana ini ya? Gimana, sampai membuat khawatir dan membuat resah dan membuat stres. Nah itu di situ kalau menurut saya. Nah ini udah berlebihan nih, udah mikirnya udah kejauhan nih, gitu. Padahal kita jalan juga belum gitu. Masalahnya nggak semua orang bisa punya kesadaran bahwa ini mikirnya udah kelebihan. Nah itu dia yang saya mau cari tahu. Di Sofi sendiri, di mana itu letak batas itu gitu? Ketika saya sudah tidak bisa punya ruang untuk orang lain, bahkan keluarga sendiri. Misalnya? Misalnya kamu ngajakin aku, nonton yuk kita. Aduh, udah deh, aku tuh lagi ribet banget. Padahal ribetnya di sini. Iya, tangannya nggak ngapa-ngapain, badan nggak ngapa-ngapain, ribetnya di sini. Iya. Iya, setuju ya. Itu namanya overthinking itu. Itu udah bahaya banget. Tapi kita berpikir kita sibuk. Rasanya rasa sibuk. Wow, itu akan sulit dipahami orang yang tidak memahami tidak memahami rasanya si orang itu, tidak. Tepat berarti Anda membaca buku ini atau menonton episode ini karena siapa tahu Anda harus mendampingi orang yang pikirannya seperti itu. Anda kan yang lebih punya banyak ruang dibandingkan si orang yang itu yang udah sampah emosinya nggak dibuang. Hari-hari nambah lagi. Jangan-jangan Sofi nulis ini untuk membuang ke-overthinkingan itu menjadi bentuk yang lebih struktural. Jadi ini output gitu. Output dari what's happening in your brain, in your mind, yang harus distrukturkan. If not, you'll be stressed out gitu. Sebenarnya aku ada cara lain sih melakukan setelah belajar membuang sampah emosi bertahun-tahun dan saya pikir saya udah mahir, ternyata masih belum mahir, masih ada avenue lain yang harus dipelajari gitu ya. Tapi bisa dikatakan technically mungkin begitu. Tapi tidak dalam bentuk sampah. Jadi, nah ini ada cerita lagi. Ini kan gini nih covernya. Ya. Si orang ini overthinking diwakili dengan bunga-bunga ini. Tadinya tuh awalnya aku
pitch idea dari si ilustratornya ini tuh awan-awan. Nah, yang awan-awan aku tolak. Karena menurut aku, udahlah orang overthinking isinya awan, don't remind them. Oh, then why flowers? Flowers kan lebih menyenangkan, harum. Oh, kecantikannya, Iya, keindahannya, kecantik, iya. sesuatu yang orang pengen pajang justru. Iya, nah Iya. jadi why not ini aja supaya jangan belum angkat pegang buku udah, aduh berat banget sih nggak mau deh baca ini gitu. Enggak, sebenarnya ini bunga-bunga kehidupan, cuma harus belajar aja buang sampah emosinya. Oke, The Jakarta Story Anda bisa baca di buku ini. Hati yang Gembira adalah obat edisi Si Paling Overthinking. Kita mundur lagi sedikit. Dan nggak harus Jakarta ya. What is your Jakarta? Iya, Itu aku tulis juga. Jakarta adalah tokoh ya. Ya, di Tokoh. sini sebagai tokoh dia. Sebagai Iya, tokoh. Iya. Kita mundur sedikit ke era Sofi di Bandung. Oke. What can you tell about Bandung? Bandung, setiap kali orang menyebut kata-kata Bandung tuh hati saya berbunga-bunga. Ini banget. ada di sini juga cerita tentang Bandung. Jadi kota-kota ini hanya untuk saya untuk masuk ke apa yang pengen Sofi ceritakan sebenarnya. Iya. Jadi Bandung ini di sini juga tokoh ya. tokoh ya. Karena what is your Bandung? Iya. Who is your Bandung? Karena bisa who juga. Orang yang ketika kehadirannya ada di dalam hidupmu, kamu ngerasa bebanmu lebih Apa? terangkat, terbantulah gitu. Apa yang bisa diceritakan tentang Bandung? Bandung itu adalah tempat saya kuliah. Jadi waktu saya usia 17 mau 18 itu saya mengambil keputusan terbesar pertama dalam hidup, yaitu keluar dari rumah ayah ibu. Keluar apa kabur? Keluar dan kabur dari Jakarta untuk Enggak, jawab dulu, keluar apa kabur itu? Beda nanti arah ceritanya soalnya. kabur mungkin ya. Kabur ya. Kabur. Cara hati kabur ya. Ya, Keluar itu statusnya. ya, Tapi kabur tuh rasanya ya. ya mau kabur dari rasanya. Tapi tidak dengan konotasi kabur, karena kalau dibilang kabur kan nggak bertanggung jawab ya. Kabur aja. Kabur, ya. Lu punya utang nggak mau bayar, lu kabur. Ya, Bukan. minggat gitu ya, enggak ya. Bukan minggat. Kabur dari emosi yang telah membelenggu dari tokoh yang Jakarta itu tadi. Ya. Mencoba kota baru, tapi sebenarnya keluar karena saya sejak kecil punya sepupu yang kuliah di Unpar, Universitas Parahyangan, dan pernah melihat kampusnya kok bagus banget ya. Jadi itu kayak stuck gitu di masa kecil saya, mental picture itu. Saya berpikir kalau saya kuliah nanti, karena saya tahu orang tua saya nggak mampu biayain ke luar negeri, saya harus kuliah di Unpar dan harus kuliah Fakultas Hukum. Itu yang paling diingat. Ya, Lalu apa yang mengubahmu sehingga Bandung tuh harus disebut di sini? di sini. Mengubah, karena begitu nyampe Bandung kan langsung kayak belum pernah lihat nih kota ini gitu. Mungkin di sini aku lebih bisa bernafas, punya ruang gerak, bisa diterima, bisa juga mengaktualisasikan diri. Sambil tentunya misi utamanya adalah lulus dari Bandung sebagai sarjana hukum. Itu harus banget buat aku saat itu. Makanya aku agak nggak setuju kalau dibilang minggat atau kabur. Enggak, gue ke Bandung untuk ngejar gelar sarjana hukum. Ada kabur tuh mungkin ada perasaan yang terpenjara di rumah mungkin. Terus Sofi berpikir kalau ke Bandung mungkin perasaan itu bisa hilang, makanya kalimatnya mungkin kabur. Tapi memang still part of the family, ngomong baik-baik, tetap gitu ya. Iya, ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Cuman nggak setuju ya waktu itu ya? Tidak, karena bapak saya kan almarhum konvensional ya. Pokoknya harus semua satu atap terus gitu. Sementara aku merasa sudah tidak mungkin lagi ada di kota ini. Jadi di usia tersebut saya membuat keputusan terbesar saya yang pertama kali dalam hidup. Karena itu akan dicontoh oleh adik-adik nanti suatu hari, pemberontakan kayak gitu, pola pikir kan adik-adik pasti melihat ya. Walaupun tidak harus ngikutin ya. Ya, itulah yang menurut saya bila kamu nonton ini dan usiamu masih di bawah pengawasan orang tua, jangan pernah melakukan hal mirip ini. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit.
Hati yang gembira adalah obat. Si Paling Overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Mirip ini karena di luar sana itu bagaikan jungle, kita nggak tahu seperti apa. Justru fungsi orang tua itu sebagai manapun kamu berpikir mereka itu terlalu keras atau terlalu gimana, mereka itu fungsi proteksinya ada karena mereka otoritas. Memang sulit ya untuk menyadari ini pada usia muda. Buat yang sudah menjadi parent, jangan bawa situasi seperti ini harus diambil oleh anakmu gitu. Jangan sampai membuat sebuah sikon sampai anakmu harus okay, that's it, I need to leave gitu. Kalaupun dia harus pergi karena mau kuliah atau kerja di tempat yang lebih baik, kan enak ya kalau dia bisa melakukan keputusan yang berimbang, diskusi sama orang tua, pergi juga direstui. Itu kan yang idealnya begitu. Nah, cerita bahwa tidak disetujui ini ada juga di sini ya? Ada sih sedikit, saya lihat. Ada ya? Ada. Tapi nggak banyak kayaknya. Nggak banyak ya. Terus lebih banyak menceritakan tentang betapa Sofi terkesan sekali dengan Bandung, merasa belong. Belong banget. Nah itu, perasaan itu yang ingin saya tanyakan gitu. Langsung dalam waktu setahun. Apa? Siapa yang membuat engkau merasa belong? Bahasa Sunda. Nah itu, apa dan siapa yang membuat Anda merasa belong di Bandung itu? Di sana itu, bagian ini nggak ada karena saya keluarin dari bab itu. Sebenarnya ada yang pertama kali berkenalan dengan almarhum Hari Rusli, lalu saya diterima di DKSB, teman-teman yang pada generasi yang sama pasti tahu Depot Kreasi Seni Bandung. Itu ada di buku Hati yang Gembira adalah Obat yang pertama ya? Yang pertama, tapi itu semua saya take out karena menurut saya tidak relevan lagi. Tidak relevan dengan keseluruhan semangat bukunya. Oh ya, overthinkingan ini ya? Overthinkingnya. Di take out supaya lebih ke sini. Supaya lebih ke sini. Tapi saya ceritain di sini. Itu ada di Hati yang Gembira adalah Obat yang pertama yang 2016. Terus ketika saya berkenalan dengan teman-teman Project P, Kang Denny, Om Isur, ada Dan Iyang dan lain-lainnya. Tapi yang dua ini saya paling dekat, Isur dan Denny Chandra, Isur Mukhtar dan Denny Chandra. Lalu berkembang ke ikut menyaksikan ketika mereka membidani lahirnya Project Pop yang adalah teman-teman saya juga tuh, Tika, Ujo, ya semua Project Pop itu pada saat itu gitu, Yosi dan yang lain-lain, Gugum, termasuk bisa dibilang di sinilah karir bertumbuh ya? Ya. Sebagai penyiar ada juga di sini sebagai penyiar. Ada. Jadi awalnya bisa ketemu mereka itu justru karena saya penyiar kan. Nah dari situ kan ketika ada narasumber datang jadi kenalan, lu nongkrong di mana biasanya hari-hari? Urang mah budak iya gitu. Terasah ya. Di sini kata kuncinya. Main ke sana, main ke tempat anak-anak project, dan satu lagi yang paling penting adalah mereka itu seperti kakak saya. Saya nggak akan ngomong seperti itu, mah udah kakak saya. Lucky Suryo dan Uci Amirta yang adalah KSP Band. Dan kalau teman-teman ke Bandung mungkin tahu Kafe Halaman. Dulu belum ada kafenya itu. Dulu di Kafe Halaman sempat kerja di situ atau gimana? Enggak, saya di situ aja tiap hari. Nongkrong. Pulang kuliah. Ngabisin teh di mereka dong. Belum ada Kafe Halaman. Belum ada. Dulu tuh masih bener-bener halaman rumahnya Mas Luki itu. Jadi kita bisa main bola di situ. Tanya deh sama teman-teman yang juga satu generasi. Rida Sita Dewi misalnya, itu juga ada di situ pada generasi itu. Terus siapa lagi ya teman-teman Bandung yang ada di situ? Chandra juga pada saat itu ada di situ. Masih banyak nama-nama lain yang aku bisa sebut yang ketika mereka baru mulai terbit karirnya itu salah satu yang menjadi tempat mereka dapat duduk dan just be yourself itu ya Kafe Halaman itu. Sebelum jadi Kafe Halaman. Waktu itu cuma studio latihannya KSP. Di episode Bandung itu memang harus saya tanya karena di sini juga you can see from her face kalau dia cerita Bandung tuh langsung begitu ya.
Kalau cerita kota lain, Jakarta misalkan itu The Battle yang dia tangkap gitu. Ya. Jadi ketika kita bicara Bandung, dia merasa, kalau menurut saya merasa sih di Bandung tuh kamu terasah. Ya. Jadi bukan awal dari karir, bukan, tapi di situ terasah sehingga akses ke mana-mananya dapat di situ. Karena awal karir di Singapura justru. Iya. Nah, kalau bicara awal karir di Singapura, ini juga menjadi bagian penting dari buku ini karena semua ini kalau saya bilang, kalau saya sebagai pembaca yang egois, saya mau bilang bahwa segala sesuatu tuh dimulai dari Singapura itu. Ya. Everything starts in Singapore. Your career, your development as a person. As a child ya. Kalau person di Bandung menurut. No, as a person kan sekarang. Ya. Tapi kan developmentnya itu kan dimulai dari situ. Ya konsepsinya juga kan di Singapura dong. Iya. Ayah ibu saya bersatu. Ayah ibu bertemunya di Singapura. Ya, bertemu dan bersatu. Bersatu di Singapura. Lahirlah saya itu kan. Iya. Itu sebuah konsep yang tidak bisa dipisahkan antara kota-kota ini. Makanya saya mau mulai dari kota-kota itu. Nah, kita sekarang bicara Singapura. Di sini tertulis bahwa di Singapura Sophie lebih sering dirawat oleh nenek. Opung. Opung panggilannya, instead of ayah dan ibu. Bisa tolong diceritakan tapi nggak usah terlalu detail, yang Ya jelas biar baca deh. biar baca bagaimana rasanya saat itu dirawat oleh nenek. Bab yang itu juga sudah ada di Hati yang Gembira adalah obat pertama, tapi yang ini saya kembangkan lagi agar memang intensinya adalah untuk menyadarkan bahwa setiap dari kita punya luka batin masa kecil, inner child wound. Beda-beda, ada yang luka batinnya mungkin ya lukanya nggak gitu dalam gitu loh. Ya luka sih, tapi nggak dalam kok, nggak apa-apa, digini-giniin juga beres. Seperti Anda mungkin. Kenapa tuh? Ya, menurut aku kamu luka batin kecilnya tuh Nggak ada, aku aman. dibandingkan aku gitu ya, agak ngir gitu menurut aku. Nah, potong dulu sampai situ. Makanya saya nggak ada urgensi untuk nulis buku. Saya menyampaikan message, keinginan pikiran saya lewat lagu. Kalau Bu Sophie mungkin lewat buku karena harus bentuknya ini, karena ini lengkap. Kalau lagu kan sepotong sebenarnya. Iya, kalau dengerin lagu saya nggak laku nanti di Spotify. Saya lagu hanya boleh 3 menit, orang udah nggak punya kesabaran. Marah dia. mendengar. Aku bisa marah, nggak bisa laguku tuh 5 hari. Nah, itu kan overthinking tuh. Oke, dari Singapura tadi luka batin kecil. Ya. Terus? Ya udah itu. Jadi kalau mau dibilang itu adalah personal developmentmu mulai dari situ ya itu dong. Jadi sekarang ditulis dengan angle yang berbeda di sini. Iya. Tambahan paragraf, tambahan pemikiran, tambahan kata-kata begitu ya. Rasa. Dan Berusaha rasa. menghadirkan rasa itu di kalimatnya. Oh. Sama kayak kamu nulis lagu, terus kamu dikasih kesempatan memproduksinya. Kasih deh contoh lagu kamu yang paling dalam, misalnya kata-katanya apa? Aku tahu Aku baru mau bilang itu, seperti yang kau minta kan? Jadi seperti yang kau minta. Jadi orang yang berteriak desperate bahwa mau kayak apa juga lo paksa gue nggak bisa jadi yang seperti lo minta, tapi gue akan coba deh. Iya, itu lagu desperate tapi mau coba heroik Ya, gitu. selama gue masih punya napas, gue akan lakukan. Ya, di situ ya. Itu kan ketika dinyanyikan Chrisye, lalu ada versi Pongki, lalu ada versi siapa lagi? Ya itu aja yang penting lah. Ada lagi kan? Ada, ya tapi itu aja dulu. Oke. Jadi ada versi yang pertama kali. Ada versi covernya banyak. Kalau kayak Felix. Iya, Felix. Ada Mita Lestari, tapi kayaknya nggak ada di digitalnya ya. Nah, oke, kita ambil Lupa yang 3 aja dulu deh ya, yang orang mungkin paling ingat gitu ya, menurut saya. Pertama kan Chrisye. Ketika Chrisye yang membawakan, walaupun rasa ada luka di situ, tapi kan suaranya Om Chrisye itu kan light. Iya. You can enjoy it. Although you know, sedih ya, apa-apa ya. Nah, ketika yang menyanyikan kamu, menurut aku kerasa sih, tapi you know ini yang bikin kuenya gitu. Jadi ya udah gitu. Ketika yang nyanyikan Felix yang paling baru,
aku mendapatkan rasa baru di situ. Hmm. Menurut aku di situ malah lebih berdarah-darah. Hmm. Nah ini sama, aku udah pernah ceritakan di 2016. Kali ini aku akan membawa kamu ke tempat yang berdarah tadi, supaya bisa empati. Tapi sudah tidak jadi sengat lagi itu. Bisa loh, untuk mengingat dulu ini pernah berdarah, tapi sudah beres, tidak ada sengat. Lalu diceritakan, hasil akhirnya itu efeknya adalah siapapun yang dinyanyikan atau diceritakan itu akan merasakan harapan untuk bangkit. Beda dengan masalahnya belum selesai, kita udah keluar-keluar cerita, yang ada kita cuma buang sampah aja, terus orang itu meninggalkan, maksudnya pergi setelah kita cerita, terus yang kayak, kok berat banget ya dengar dia curhat gitu. Ya kembali ke yang Singapura tadi, banyak cerita juga yang Sophie ceritakan di sini mengenai Singapura. Tokoh-tokohnya juga disebut, Opung, terus peran ayah saat itu, peran ibu saat itu, kemudian bagaimana Sophie berusaha adjust dengan ketidakseimbangan posisimu saat itu, melihat banyak hal lah di situ ya. Baca sendiri deh, saya nggak bisa banyak cerita, tapi intinya Gini, mungkin bab ini berguna untuk kamu yang dari kecil sudah merasa menjadi orang tua. Nah itu Dipaksa jadi, ya. oleh keadaan dipaksa untuk menjadi orang tua di keluarga itu. Ya. Padahal belum umurnya, tapi harus berfungsi. Iya. Menurut saya justru disitulah semua berasal ya. Ya. Dan kemudian kalau saya sebagai pembaca yang kebetulan saya juga orang terdekat Sophie, saya juga bisa melihat bahwa ketika akhirnya kami ke Bali, bukan kita ya, kalau kita kan lu aja sama keluarga gue, lu aja sama keluarga lu. Gitu kan. Gue belakangan. Nah, ini tetap kan kami. tapi kan tetap ikut tuh kalau belakang. Kemudian kota keempat yang bisa saya kaitkan adalah Bali. Ya. Yang kebetulan adalah pulau. Hati yang Gembira Adalah Obat itu cover pertama yang itu fotonya di Bali. Iya. Nulisnya di mana tapi? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah yang ini disempurnakan di Bali, mendapatkan wahyunya di Bali yang ini. Dan bahkan tidak mau foto untuk ini. Bahkan tidak mau foto. Kenapa tuh nggak mau foto? Nggak usah deh. Is it your way to say it's not about me? Ya. Is It's not about that? me anymore. Yeah, it's not about me anymore. Hati yang Gembira Adalah Obat. It was about me. Part of my biggest healing journey. Ini not about me anymore. Ini adalah about the goodness of God in my life. Jadi nggak usah lihat saya. Biarkan saya berkisah. Saya silahkan Anda berimajinasi. Tapi saya kasih guideline bahwa apapun permasalahan yang sedang dialami dalam hidup ini, itu bukan titik, itu bukan vonis mati, itu adalah jalan yang Tuhan izinkan untuk sebuah proses pemurnian, purification ya, pemurnian ya, kayak orang bukan peribahasa ya, yang dibilang batu prasasti? Bukan. Loncatan? Yang semakin kita gosok, berlian itu tadinya semakin kita gosok dia kan. Iya. Semakin kita gosok, semakin terasa dia akan semakin shine. Menjadi berlian. Yes. Itu maksudnya. Apa sih pepatah itu? Kenapa mendadak lupa ya gue? Oh. Gitu. Ini apa ini kalau ini? By default and a little bit about boundaries. Ya. Sejak kita punya internet, kita hampir nggak punya batas. Oh, ini judul ini justru sebelum ada internet membahana, itu aja kita udah nggak punya batas. Oh. By default, kita melakukannya by default. Iya, sampai sekarang saya bisa tahu kamar tidur si artis apa itu kayak apa. Bisa tahu. Iya, padahal kan nggak perlu tahu loh. Itu tidak perlu mengambil tempat di memori gigabyte otak kita. Tentang apa ini? By default and a little bit about boundaries. Yaitu betapa dulu aja internet belum marak, kita udah terlalu banyak mendapatkan informasi. Terlebih setelah pandemi COVID ini,
dunia digital yang tadinya naiknya gini nih, apa nih kalau ke atas tetap landai ya, pelan. Jadi gini tegak lurus. Begitu cepat. Terlalu cepat menurut saya. Iya, iya. Maksudnya Sofi mungkin sebelum ada internet, pertumbuhan teknologi itu landai, cukup landai. Tapi begitu ada namanya internet, langsung lebih cepat, lebih tinggi. Ya, ya, terlalu cepat, biasa, ya. terlalu tinggi. Bahkan saat ini kita harus berani mengakui bahwa mohon maaf jika Anda adalah generasi baby boomer sedang menonton ini, baby boomers udah sulit sekali mengejar. Kita aja yang generasi X menggep-menggep untuk keep up. Hah? Udah, what's next? Oh, sekarang bisa gini. Oh, sekarang bisa gini gitu. Kita dan milenial, generasi X dan milenial aja udah menggep-menggep. Baby boomer udah sama sekali sulit sebenarnya menurut saya. Kalau ada yang bisa mungkin satu di antara berapa puluh yang mungkin unggul, tapi still it's not their everyday cup of tea. Buat mereka sulit. Nah, sekarang si generasi Z sama Alpha ini nih yang sedang berkembangnya dengan itu. Tapi apakah mereka mengerti yang namanya healthy boundary? Belum tentu. Karena mereka tidak pernah terekspos kepada kehidupan ketika segala sesuatu masih berbentuk konvensional. Ya. Ketika datang ke rumah orang tuh kita telepon dulu, gue bakal lewat daerah sana nih, boleh ke rumah nggak? Bukannya udah deket 5 menit lagi nih gue nyampe rumah lo, buset. Iya. Terus lu mau sampai jam berapa di rumah gue? Sampai makan malam sambil ngobrol kita udah mikir, aduh harus mesen makanan di mana ya? Minimal mesen sate kayak apa kayak nih, masa ada tamu di rumah nggak kita kasih makan, kan nggak ada persiapan. Iya. Atau zaman sekarang bahkan nelpon orang nggak kenal-kenal banget tapi kepengen video call. Oh iya. Tapi itu. Terus kalau nggak dijawab WhatsApp, sombong nih. Gimana maksudnya? Kalau Iya. gue lagi boker gimana? Iya. Ini ada jendela. Kalau jendelanya apa? Jendela adalah Ini window. bab baru ya? Bab baru. Bab baru ya. Oke. Jendela adalah window. Oke, saya nggak akan bahas karena. Tingkap. Iya, iya. Kenapa? Itu Kenapa ini menceritakan masuk? Kenapa ini masuk? My fascination akan windows. Saya suka sekali jendela. Kita waktu ke Eropa ada pintu, ada jendela, foto. Dan selalu Terus di save. Iya, senang. Aku senang jendela. Jendela sih. Apa yang Kalau ingin itu. diceritakan tentang keindahan jendela itu? Apa yang Sofi ingin? Jendela itu buat saya harapan. Oh, iya, iya, iya. Karena jendela itu kan biasanya menghadap ke sesuatu yang bebas dan lebih tinggi. Jendela itu adalah tempat kita bisa buka dan lihat langit. Kalau jendelamu tidak bisa lihat langit saat ini, mungkin waktunya untuk merekonstruksinya. Emang sih, rumahnya Bu Sofi ini saya sudah pernah datang ke rumahnya Bu Sofi. Oh, pernah ini. ya? Pernah. Oh, iya. Itu kalau misalkan nggak memungkinkan jendela, berarti pintunya harus gede dan kaca supaya loss gitu ya. Supaya bisa melihat bahwa di luar sana banyak opsi Nih. dan bukan doom. Rasanya kok nyes adem, seakan-akan beban hidup yang saya bawa dapat ditaruh sebentar sambil menikmati udara segar dan angin sejuk untuk beberapa waktu sehingga memberi saya ruang menghela napas lebih dalam sambil berpikir dengan pendekatan yang lebih lembut. Window, the feeling yang kamu try to convey itu ya. Ya. Bayangkan duduk di jendela besar, bisa lihat langit, angin berhembus, nih tirai-tirainya berhembus lembut. Pikiran pun lebih bisa mengalir. Jadi tidak perlu keras. Ada bab jam terbang. Ini berbicara karir atau berbicara or is it a twist? I don't want to spoil it. Twist. It's a twist ya. Twist. Oke. There's a bab namanya jam terbang. It's a twist. Tidak seperti terdengarnya ya. Seperti terdengarnya, Tapi it's not about career. tetapi it's not about career. Okay, Kenapa kita semua perlu memiliki jam terbang ini untuk bisa tetap bertahan hidup di dunia yang keras ini? Nah, nggak boleh saya pengen mengutip banyak saya dari sini tapi tidak boleh. Tapi pengen ngutip tapi nggak boleh karena bukan nggak boleh ya, nggak akan seru karena memang buku ini harusnya dibaca dan diterima oleh
oleh pembaca itu secara pribadi, diterima secara pribadi, Ya. bukan ya ada yang namanya collective conscience ya. Jadi kesepakatan bersama ini, kesadaran bersama ada, tapi ketika ini dibaca, meaningnya bisa berbeda. Seperti Sofi mengartikan Jakarta, Bandung, Bali, Singapura itu berbeda. Ini juga dulu bab ini ada di buku yang lama, tapi oleh editor mereka merasa ini harus dipertahankan. Tadinya saya nggak mau akar tanaman dan buah, tapi akhirnya ya udah deh saya. Kenapa nggak mau? Karena ini mengingatkan saya waktu dulu ayah saya sakit ya, sebelum meninggal, terus habis itu ibu saya ikut sakit. Oh. Jadi buat saya sedih gitu. Siapa akar, siapa tanaman, siapa buahnya Ya, gitu ya. Oh, that's interesting. Interesting. Itu Dan itu kita semua akan bergantian. I Ada know why. saatnya nanti kita jadi akar, I know why. kita melahirkan tangkai-tangkai tanaman. Kalau kita mau ditempa, buahnya akan manis. Saya tahu kenapa editor ngotot, penerbit ngotot itu harus masuk. Kenapa? Karena pembaca itu menyukai drama. Emang itu dramanya apa? Emang kamu udah baca? Makanya harus dibaca. Oh gitu. Menyukai drama, drama konflik. Oh ya. Konflik itu menjadi modus jualan untuk semua Jadi jangan cerita. semuanya udah indah-indah, udah dapat wisdomnya gitu ya. Harus tetap ada yang Konfliknya. korengnya mana Mbak gitu ya. Iya, konfliknya harus ada, konflik ya. Nah, masalah konflik itu sudah menjadi solusi itu perkara lain, tapi memang saya rasa memang saya setuju sama penerbit. Kalau saya jadi penerbit saya juga akan masukkan bab itu. By the way terima kasih ya. Kenapa? Karena kamu Salah mana? yang bilang ketika penerbit bilang pakai kerangka menulis dengan premis hati yang gembira adalah obat, working title nanti kita ganti judulnya belakangan. Lalu aku muncul dengan si paling overthinking. Karena menurut aku itu pandemi COVID orang sudah yang nggak overthinking aja jadi overthinker. Walaupun semusim. Jadi menurutku semua orang bisa relate. Bohong deh kalau pada saat COVID Anda bisa bilang, enggak tuh saya kayak fine-fine aja. Waktu COVID gue cuek aja tuh, pekerjaan gue tetap ada, teman-teman atau saudara gue nggak ada yang sakit atau meninggal, gue nggak bingung tuh, biasa, nggak mungkin. Nggak mungkin, satu dunia merasakannya. Tapi akhirnya Pongki lah yang mengawinkan ini. Jadi kamu yang bilang kalau hati yang gembira adalah obatnya di keep supaya itu menjadi serial. Jadi tidak menutup kemungkinan saya bisa menulis buku dengan judul lain lagi nanti, tema lain, atau pakai judul yang kerangkanya akan selalu ada di hati yang gembira adalah obat, tapi nanti ada seri-seri lain gitu. I did that? I didn't know. Si paling Jawa misalnya, atau si paling Batak, atau ya gitulah. Karena hati yang gembira adalah obat itu membawa spirit konstruktif kalau menurut saya. Harapan, konstruktif gitu ya. Dan itu sudah ditanamkan oleh pencipta kita. Ya. Ada apa? Ini loh, saya pusing kalau Anda main-main rambut. Diam dulu, Bapak, sebagai ini. Ya. Nah. Jadi sebenarnya ini. Jadi hati yang gembira itu sudah ditanamkan oleh pencipta kita. Ya. Ke setiap kita. Ketika kita diciptakan. Sehingga Anda tidak perlu lagi bersembunyi di balik kata-kata yang penting gue happy. Yang penting gue bahagia dulu dong, baru gue bisa bahagiain orang lain. Dan satu hal yang harus kita diingat oleh pembaca bahwa hati yang gembira adalah obat itu bukan ciptaan kita, bukan ciptaan Sofi. Bukan. Itu ada di dari awal saya udah bilang itu Amsal. Iya. Tapi kenapa spirit itu bisa terbawa? Karena ketika kita diciptakan itu kita tuh bukan kecelakaan. Ya, tapi ini bukan buku religi, gitu loh. Gitu loh. Iya. Jadi bagaimana caranya kita bukan lagi mengejar kebahagiaan, tapi menemukan sukacita. Di situ bedanya. Kalau mencari, belum ada nih barangnya. Gue lagi cari dia nih. Lagi cari ampli yang ini ada nggak? Kamu belum punya kan amplinya? Pergi ke toko nyari, nggak ada. Beli yang second juga nggak apa-apa deh. Gimana caranya itu barang ada di studiomu kan? Tapi kalau aku bilang temukanlah itu, artinya kan udah ada. Di studiomu itu udah ada. Kamu tinggal menemukannya di mana ya ditaruhnya gitu. Wah. Jadi kelihatannya mau closing pada wah. Jadi gimana tadi? Ulang lagi dong. Ulang lagi dong. Seru tapi Bu Sofi. Saya gatel sih. Saya punya banyak quote di sini yang ingin saya sebut ya. Saya sebut satu aja, satu lagi nih.
Satu lagi. Emang lo udah baca penuh, Pong? Udah dong, tapi nggak penuh. Kortisol. Ini ada-ada aja nih. Bu Sofi ini bukan dokter ya. Tidak. Tapi dia adalah pemerhati kesehatan minimal untuk dirinya sendiri dan keluarga. Lah, kok Pembelajar apa tuh? Pembelajar. I study it. pemerhati aja, nggak apa-apa. Memperhatikan aja. Nggak cuma perhatikan, maksudnya aku study loh. Praktisi. Praktisi juga gue nggak Nggak juga terima ya? duit dari membantu orang lain. Penggemar Gitu ya, dunia kesehatan. Iya. Lalu Sampai di sini sekolah, ada bab sampai khusus, apa? ya sampai sekolah, betul. Lalu di sini ada bab tentang kortisol, ya. Sebelum kita buka acara kita, ini udah tadi ya. Iya. Ada bab tentang kortisol. Seberapa pentingnya kortisol ini kok diangkat sampai menjadi bab khusus di yang dulu nggak ada kan? Ada. Oh, ada ya? Ada, tapi saintifik. Kalau ini Sok saintifik. Kalau ini disematkan dalam, lu sadar nggak? Kalau hari-hari cara lo ini diubah juga berarti, diadaptasi Ubah. lagi ya? cara lo meresponi orang, memberi respon, cara lo menerima pendapat orang yang lo nggak setuju, itu sedikit banyak ditentukan oleh kadar kortisol tubuh lo. Oh, Lo sadar berpengaruh gak ya? sih? Iya. Oh. Lo sadar gak sih gitu? Sorry, aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 18 bab. 19 kalau prakata dihitung. Prakata juga diubah total. Prakata diubah total, guys. Ini worth it banget, guys. Bisa langsung order ke sini. Jangan lupa ya, you punya apa? Iya. Intinya adalah walaupun Dan ilustrasi. Iya, ilustrasi. Walaupun terasa kayaknya kok serius amat sih yang diomongin, percayalah, ini ringan banget dikupasnya. Iya, saya aja yang membuatnya ini serius supaya daging semua nanti nulisnya. Wah, obrolannya daging semua. Oh iya, gitu. nggak buat vegetarian. Lucu itu. Boleh. Terus ada komen-komen masyarakat ini kamu masukkan ke sini. Ada di belakang dong. Belakang. Itu karib-karib saya, cuy. Bukan itu. Komen dari netizen. Emang ada? Kamu masukin contoh. Kasih contoh, netizen ngasih komen zaman sekarang seperti apa gitu. Iya. Melibatkan. Jadi ini melibatkan masyarakat juga ya sebenarnya ya. Sangat. Terima kasih atas komen-komen Anda yang begitu ajaib. Yang pernah saya terlintas di lini masa saya, lalu saya baca, lalu nyangkut di kepala saya, lalu saya mikir, kok bisa ya orang mempunyai waktu untuk mengetik itu, lalu menguploadnya sehingga dunia melihat, dia berharap dunia baca dong. Artinya apa? Sebenarnya di situ ada satu pain. Ya, insecurity probably. Pain. Saya nggak akan bilang insecurity bahkan. Pain. Ada rasa sakit yang dia ingin dunia tahu, tapi dengan cara ngode, dengan cara menghina orang lain. Tapi itu kan layer per layer ya, nggak langsung tampak itu. Itu bahaya. Bahaya, karena nanti ada orang yang terluka lainnya yang membaca itu, menangkap sepotong saja, dia ikut tersinggung, Anda ribut, terjadi luka baru. Terjadi setiap hari itu di internet ya. Setiap hari gitu. Jadi overthinking yang dia di sini dia tuangin ke jempol. Iya. I must warn you guys, I must warn you guys. Ketika membaca ini bisa jadi Anda akan banyak kesenggol. Tidak ada maksud dari penulisnya pasti untuk nyenggol siapa-siapa karena ini semacam catatan perjalanan. Masa? Kamu kesenggol emang? Pasti ada yang misalkan ternyata gue begini ya orangnya ya gitu. Apakah ini mengganggu orang atau enggak? Mungkin akan ada yang kesenggol. Bisa jadi loh. Tapi you know what? Senggol is a good thing. Senggol is a good thing. Itu Anda aware. Berarti belum mati hidup. rasa. Nah, itu dia. Anda masih hidup. Gila, luar biasa. Baik. Kita akan mulai dari bab 1. Ya. Jangan dong, orang mau baca apa? Iya, sudah. Oke. Dan sini ada teman-teman dari Mona Ratuliu, Raditya Dika, Mesya Siregar, Tracy Ternita ikut menyumbangkan komennya terhadap buku ini. Ya, karena sebelum ini terbit mereka dikirimkan sekian banyak lah. Ya, di sini cuman ditulis dikit, tapi di dalam ada yang lengkapnya. Hah? Ada, di sini kan tulisnya cuma sedikit. Oh, di dalam ya? Di dalam ada lengkapnya. Kamu malah belum baca. Ini saya baru terima di Ya elah, gimana bro? Bang paket bawa kemarin, Bang. Nah, itu juga
Gini loh, bedanya ya Pak Pongki ya. Ketika sedang menulis kita baca di layar kan halaman per halaman tuh. Itu pusing loh sebenarnya. Tunggu. Yang halaman ini balik lagi ke atas. Cek lagi itu nggak enak. Gak enak ya? Iya. Lalu paling enak adalah kita print, lalu kita baca satu-satu. Itu pun nggak enak. Berapa kali sudah? Aduh. Udah deh, itu kemarin saya kena senggol sama Raditya Dika waktu saya ajak ngobrol di Sofina Vitox. Nah, gimana? Jadi dia bilang, Mbak, yang bisa ngasih batas ke berapa banyak draft yang Mbak mau lakukan sebelum akhirnya menyerahkan bayi ini kepada yang nanti bidannya atau dokter kandungannya, itu Mbak sendiri. Ya dari situ aku merasa bahwa, ngapain gue ngerepotin diri gue sendiri ya? Yeah. Kalau untuk draft aja, aku perlakukan seperti infinity pool. Ya sama aja dong overthinking juga gitu. Exactly, that's what you were doing at that time ya. Ya. Saya menjadi saksi, ini dramanya ya teman-teman. Saya menjadi saksi bagaimana dia sangat khawatir bahwa apa yang dia tulis ini sudah akan sesuai dengan impact yang dia mau atau tidak. Nah, kekhawatiran itu pun sendiri merupakan ke-overthinkingan. Ya. Karena sudah nggak perlu lagi, sampai kemudian Raditya Dika datang dan bilang, Makasih ya Mbak. Dika, aduh Radit nih luar Jadi biasa. Harus dengar lagu, menulis harus dengar suara-suara yang menenangkan. Aku lepasin, kenapa? Karena aku nggak mau mengasosiasikan kerjaku dengan itu. Oke. Jadi kalau nggak ada suara itu, gue nggak bisa kerja. Jadi kalau gue nggak di sini, gue nggak bisa nulis. Aku berusaha ngelepasin itu. Memang itu susah banget. Karena awalnya aku begitu. Tapi ya itu, setelah ketemu Mas Aris dan lain-lain, aku kapan aja, di mana aja, ketika aku mau masuk, aku masuk gitu. Ini pulang dari sini, di mobil aku buka laptop, aku bisa bikin satu cerita premis-premis gitu, bisa banget gitu. Karena aku udah ngelepasin diri dari syarat-syarat itu untuk masuk ke zona kreatifku. Jadi memang kok, Sof. Sof, oke Pong, gimana? Kan habis manggilnya apa dong, Mah? Oh iya benar. Ya jangan Mah, jangan. Oh iya. Ntar Mama Dede Musisi, disangkanya gue. musisi perlu ketemu musisi untuk saling membakar. Penulis mungkin perlu sering ketemu penulis. Kebetulan. Ya apalah aku dibandingkan dari Bukan. Kan saya bukan penulis buku. Jadi mungkin diskusimu dengan saya nggak bisa to the point dengan Raditya Dika, dengan Dewi Lestari. Beda kalau kamu diskusi dengan Dewi Lestari atau diskusi dengan Raditya Dika sebagai sesama penulis yang sudah melewati itu. Beda tuh insight-insightnya. Iya benar-benar. Sparks-nya beda gitu. Tepatnya mungkin bukan berguru, bukan berdiskusi sama mereka, berguru. Berguru, Jadi ya. aku nanya dong, nanya dong gitu. The kind of question that I cannot answer properly pasti untuk itu gitu. Dan terus terang setelah ngobrol sama Dika kemarin itu aku punya satu semangat. Semoga aku tetap bisa menulis buku secara konsisten sehingga suatu saat tidak lagi nanya dong, tapi lebih ke diskusi boleh nggak? Jadi open debat gitu. Itu harapan saya. Iya. Udah bisa duduk sama tinggi lah gitu untuk. Apakah untuk menulis ini kan tentang kejiwaan ya, salah satunya ya. At least your kejiwaan. Research nggak? Research dikit sih. In a way seperti apa research? Ya itu, baca neuroscience. Hal-hal apa saja yang bisa membuat orang berpikir tentang suatu hal dan mengulang-ulangnya, kayak signal lagi buffering. Lalu ketimpangan-ketimpangan hormonal yang dapat terjadi pada tubuh seseorang karena stres masa lalu yang tidak diselesaikan. Kalau saya di sini memvisualisasikannya kayak ini tempat sampah ada penuh. Udah gue buang kok kemarin, tapi lu iket nggak plastiknya? Oh iya lupa iket, akhirnya banyak sampah belum diiket, diburai lagi sama mungkin maaf kucing lewat atau apa, ngerti kan maksudnya, berantakan, kumpulin lagi dong, buang gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan satu hal lagi, Raditya Dika membuat aku mulai menulis beat stand up comedy. Wow, is that going to be a new adventure for Sofina Vita? Yes. That's interesting. Berarti harus karena aku berpikir gini, selama ini kan gue harus jadi orang yang kaku, menjadi orang tua sedari kecil gitu ya, pemikirannya lah ya ditempa. Terus pekerjaan pun MC itu kerja harus sesuai struktur ya. Mbak, nanti ini segmen 1 ini, segmen 2 ini, terus Mbak nanti yang disapa hanya ini, yang ini boleh tapi jangan terlalu
ini karena kebetulan orangnya sensi, atasan saya yang ini. Lalu Mbak, bajunya harus warna ini, tapi bisa nggak ditutup sampai sini? Itu kan beda dengan musisi ya. Suka-suka lu naik panggung. Itu pun 5 menit sebelum naik panggung diganti lagi semua. Diganti lagi bajunya. Itu dunia MC yang apa ya? Dibilang kaku, ya kaku, tapi ya nggak tahu ya. Mungkin Nanti kita bikin episode khusus deh. Untuk Tentang itu ya? per-MC-an, per host, Ya. public speaking, Ya. khusus kita bahas itu. Ya. Kita bikin skripnya dulu biar rapi, Ya. kita bahas itu. It'll be interesting karena itu dibutuhkan oleh semua orang, banyak orang. Betul. Dan Sofi sendiri kan ngajar public speaking juga beberapa kali. Ya. Sementara diri saya yang sesungguhnya itu, walaupun di sini tuh pikirannya banyak, tapi banyak yang lucu. Ya. Banyak loh yang lucu. Jadi teman-teman Belum yang ada outletnya itu ya? Iya, itu belum ada outletnya. Dan ketika kemarin saya menyampaikan itu ke beberapa teman karib ya, seperti saya ngobrol sama Ivi Batuta, Tracy Trinita gitu ya. Kemarin gue ngobrol sama Dika gini. Man, you should do it. Lu Open mic. Iya, aduh. Nah, tapi setelah aku nanya Dika bilang gini, emang kata siapa menjadi stand up comedian itu syaratnya lucu? Syaratnya nggak lucu dulu, justru you can express your truth and your pain menjadi sebuah hal yang disajikan dengan komedi. Orang nggak akan tersinggung, kenapa? Yang ngalamin kan elu. One thing I learned about stand-up comedian atau comedian itself, yang saya tahu di era sekarang, itu mereka tuh penulis-penulis yang baik. Ya, Walaupun tidak tentu dalam bentuk buku. ya, Hanya Soleh Solihun yang bilang ke kita saat itu bahwa dia kalau stand-up tuh nggak pakai penulisan, nggak pakai teori, pokoknya naik panggung, ngelihat situasi, gitu. ya nggak semua orang bisa kayak Tapi Soleh. dia tuh penulis sebenarnya. Sebenarnya penulis. Nggak diakui aja, dia penulis buku kan Ya, sebenarnya. jurnalis. Iya. Dia terbiasa merangkai kalimat lah. Yeah, so you're halfway there, actually. Hopefully. Karena kemarin hasil ngobrol-ngobrol sama Dika tuh, kan Dika sempat lihat kan bukunya juga. Ini bisa nih gitu sebenarnya. Terus aku lihat lagi kan ada, ya juga ya. Ya udah deh, boleh. Ntar coba. Jadi udah aku udah mulai nulis. Ya, di panggung itu kan belajar momentum, Yang belajar adalah self-control. sudah aku punya. Harusnya sudah punya. Karena jadi Nggak, MC kan. harusnya sudah punya. Ya. Apakah itu akan tampak ketika menjadi stand up comedian itu belum tentu loh. Ya, itu yang harus diasah. Kenapa? Ya. Karena waktu jadi MC kan banyak rambu yang diberikan oleh klien maupun IO, banyak koridor yang nggak boleh saya langgar. Tapi kalau stand up comedian itu agak bisa ditabrak. Harus gitu. ditabrak justru, ya, mematahkan ekspektasi kalau Ya, kata ya, teman-teman. supaya itu. fluid. Iya. Jadi bisa bunyi ya, fluid. Itu lucu loh. Gini Simpen tau. buat bahan. Oh iya ya. Lo nggak fluid parkiran. Supaya fluid, oh berarti pas lagi parkir. Gitu Oh, iya. Harusnya gitu beat. Terus, Bang. Pemirsa, terima kasih Ke fluid yuk, makan ikan bakar. Wah, udah mandek nih. Hah? Seafood kan fluid? Ya siput. Seafood. Heeh. Seafood 99. Enggak, maksudnya ketika kamu melempar itu, aku harus bisa mengcounter. Nah itu latihannya gitu. Nah, itu belajarnya sama Denny Chandra tuh aku. Iya, sases gitu ya, harus bisa itu. Salah satu teknik kuno komedi. Ya. Itu dilakukan di The Dance Company sebenarnya, Bu. Ya, tapi kan kalian ngulang-ngulang terus ya, udah 1.200 kali. 17 Masih tetap tahun kami lucu. berkarya. Joke-nya nggak berubah, tapi ya itu ya, nggak tahu. Ya ada berubah dikit, cuman maksudnya tektokan itu penting. That is why The Dance Company itu harus isinya 4 orang itu, karena tektoknya udah dapet. Ya. Nah, mungkin untuk dunia komedi, Sofi harus ketemu dengan lingkungan yang tepat ya, untuk mengasahnya kan. Ya. Dan itu it's gonna be interesting though. Hopefully, karena ini baru mau terjadi di usia hampir gocap. Sementara yang lain-lain masih muda-muda menurut aku. Jadi kayak, Tongkrongannya banyak. gue takut pas masuk tuh kayak, aduh ngapain sih ini bude-bude satu gitu. But that's the twist sebenarnya. That's the uniqueness. Ya. Itu sebenarnya. Liguina Hananto, Ya. Ya betul-betul. she Lingkungan. successfully made it. Iya, tapi kan menurut aku ininya dia itu apa ya? Iya sih, successfully sih. Karena menurut aku ketika dia stand up itu dia sebagai guru finansial itu bisa rontok Bisa semua. rontok. Hilang, Kita menikmati dia sebagai komedian. Benar. Iya. Tonton ya edisi Likwina Hananto ada loh di Sofi Nanti aku Talks. angkat lagi deh di Iya, short ya. Iya benar. Baik,
Kita mulai lagi dari Terima kasih penonton Sofina Talks. Mohon maaf harus saya bajak dengan Pongki Bara Talks. Buku Hati yang Gembira adalah obat edisi Si Paling Overthinking sudah beredar di seluruh toko online maupun offline. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang Gembira adalah obat. Si Paling Overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Di seluruh toko online maupun offline di Indonesia, terbitan dari Bentang Pustaka, ditulis oleh Sofina Vita, edisi yang akan membuat kesadaran diri Anda akan kembali muncul dan bertanya-tanya, apakah makna aku di dunia ini? Kurang lebih gitu nggak sih? Apakah tugasku? Apakah tugasku di dunia ini? Terima kasih sudah hadir dan menonton. Nanti masih ada akan rangkaian promosi cerita tentang Hati yang Gembira adalah obat ini di konten-konten selanjutnya. Ditunggu aja di Instagram Sofina Vita juga akan ada. Saya di sini cuman penggembira aja. Dan tunggu saya datang ke kotamu karena kita akan keliling. Atau Kota kita pertama tantang. Jogja. Kita tantang. Gimana? Siapa yang bisa mau mengundang Sofi untuk datang untuk diskusi bukunya di coffee shop kecil atau di venue yang terserah, mau di kampus, mau di apa, name it. Misalkan kita undang aja, misalkan kampus Surabaya ada itu mau mengundang Sofi untuk datang, silakan bisa hubungi manajer Sofi, ada di Instagramnya Sofi, bisa dihubungi di sana. Kita terbuka untuk. Kita tulis aja nama kawan itu nanti di sini. Di sini juga ada ya. Biar kau screenshot, kau telepon lah cepat. Dan kita terbuka untuk berbagai undangan, monggo. Kalau nggak diundang pun kita akan datang sendiri. Jadi jangan khawatir ya. Yogyakarta akan jadi kota pertama Ya, dan itu konsepnya nanti kita akan ngabuburit walk. Ya. Nanti kita bikinin konten juga aja lah kecil-kecilan Ya. di. Kasih tahu teman-teman komunitas bacamu. Saya yakin komunitas baca itu ada di seluruh Indonesia. Yang bilang kemarin siapa ya komunitas baca? Ada di seluruh Indonesia, ada yang cerita komunitas baca. Oke, anyway, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di Sofina Vita Talks berikutnya. Tentunya tahta ini akan saya kembalikan kepada Ibu Sofina Vita. Ibu Sofina Vita pamit dulu ke teman-teman. Oh iya. Terima kasih teman-teman. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Selamat. Terima kasih, Luar Pak. biasa. Sudah resmi launching gini. Gini dong, gini. Kamu gini, aku gini. Solid. Bagus. Gimana penampilan saya sebagai Hah? Lupa mencet rekor? Dengan aku bagus kan membawanya, ceritanya bagus kan? Bagus loh.